Saya percaya bahwa ketika orang-orang Majus mereka diarahkan oleh surga dan kemudian mereka mengikuti arahan mencari di mana raja yang lahir pada saat itu. Mereka bukan orang-orang yang tidak ada kerjaan. Bapak Ibu, pada zaman dulu kalau sampai mereka bisa mempersembahkan persembahan-persembahan yang luar biasa, mereka adalah pengusaha-pengusaha, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak lupa bahwa hidup itu bukan soal hari ini saja. Setuju, boleh katakan amin. Life is about the eternal, kekekalan. Saudara, hari ini saya akan share singkat saja. Kan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dikatakan seperti ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebelum mereka pulang melalui jalan lain, ada kisah dalam Matius 2 dari ayat 2, 3 dan seterusnya. Di situ dikatakan ketika Herodes mendengar bahwa dia dengar ada kabar ada raja yang lahir, dan dia panggil orang-orang pintar, dia panggil salah satunya dari orang-orang Majus ini, dan dia bertanya dengan teliti, "Who is the king?" Siapa raja yang kita dengar, yang saya dengar baru lahir? Bapak Ibu Saudara, kenapa Herodes bertanya seperti itu? Karena dia tidak mau ada saingan. Betul. Dia mau semua orang berpusat kepada dia. Dia tidak mau kelahiran Yesus ini menjadi ancaman. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita hanya ada dua pilihan. Yesus yang menjadi pusat hidup kita atau diri kita sendiri. Tidak ada pilihan yang lain. Herodes ingin supaya hanya dia yang disembah, yang dipuja. Sebab itu ketika dia mendengar bahwa ada raja yang lahir, dia panggil orang-orang, dia suruh cari. Dan kalau kalian ketemu, dia katakan, beritahu aku. Karena dia juga pengen ke sana. Saudara, apa nilai firman Tuhan yang ingin saya bagikan? Siapa pusat hidup kita, Bapak Ibu? Kalau Yesus yang jadi pusat hidup kita, kita tidak pernah akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu, orang tua, keluarga demi keluarga, profesional muda, anak muda, remaja. Ada anak-anak kecil juga saya lihat dari tadi nyembah Tuhan. Berapa di antara saudara saya percaya di tempat ini Anda dan saya ingin menjadikan Yesus pusat hidup kita? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. He is the center. Kalau dia menjadi pusat, saudara, engkau akan selalu ada waktu untuk mengejar dia, mengenal dia. Mungkin ibadah-ibadah seperti ini, mungkin berdoa, mungkin baca firman Allah sepertinya hal-hal yang kuno, saudara. Tapi kalau itu menjadi pusat hidup kita adalah Yesus, Anda tidak pernah akan lelah. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena firman Allah berkata keselamatan telah diberikan. Kalau itu sangat berharga, saudara akan jaga. Tidak ada orang yang dikasih berlian, taruhnya di tempat sampah. Benar ya Bu ya? Kayak Ibu ngangguk-ngangguk, betul. Orang kalau dikasih barang yang berharga, dia akan simpan, dia akan jaga. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak muda, Yesus itu berharga atau tidak? Amin. Yang ngejawab kita sekali lagi, Yesus itu berharga atau tidak? Kalau dia berharga, saudara akan memberi harga kepada Yesus. Saudara akan mencintai dia karena dia mulia, tidak ada duanya. Dia yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan sudah luputkan kita, sudah beri kesempatan melewati 2 tahun pandemi. Anda hidup sampai hari ini, bukankah itu kebaikan? Dia masih kasih nafas.
Ada banyak orang yang sudah dipanggil karena umurnya sudah selesai. Anda dan saya masih hidup. Biarkan kita akhiri tahun ini dan kita taruh dalam hati, Yesus akan menjadi segalanya, pusat dalam hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Orang yang menjadikan Yesus segala-galanya, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Engkau tidak akan pernah merasa sendiri. You are never be alone. Karena Tuhan, Alkitab mencatat dalam Yesaya 43 ayat 4 bahwa Anda dan saya berharga dan mulia, dan Dia mengasihi kita. Orang yang tahu menghargai Tuhannya, Alkitab mencatat kasih Allah akan dicurahkan secara luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat kenapa Tuhan bertemu dengan Daud. Dia banyak kekurangan, dia banyak keterbatasan, tapi Alkitab mencatat dengan jelas, I have found David. Aku menemukan Daud. Kalau dia temukan berarti tidak banyak orang, Bapak Ibu. Kalau dia temukan berarti banyak orang yang tidak memberi diri untuk ditemukan. Jadikan Yesus yang utama. Ada anak-anak kecil yang sambil gini amin amin, luar biasa. Karena saya percaya anak-anak kecil seperti ini, mereka juga mengalami kuasa Tuhan yang sama. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tadi kami mampir di kediaman Bapak, orang tua dari Bapak Jimmy, Bapak Christian dan Bapak Hendrik. Berdoa bersama. Saudara, mengalami pertolongan demi pertolongan. Kesehatan ditolong oleh Tuhan. Dan keluarga ini ingin mencintai Tuhan lebih lagi. Tadi saya nyanyikan lagu karena Bapak itu senang dengan lagunya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Amin. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku, ya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Yang kedua, apa yang saya ingin bagikan? Mereka menjadikan Yesus itu yang utama dalam hidup. Dan ketika mereka berjalan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kemudian Herodes menyuruh orang-orang yang memiliki anak-anak kecil untuk dibunuh, untuk dibantai, karena dia tidak menemukan rajanya dan dia takut kalau nanti dia tersingkir. Saudara, kalau baca ayatnya dikatakan bahwa kalian pergi cari tahu dan aku akan datang untuk menyembah. Tapi dia tidak menyembah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan firman Allah, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika ada niat jahat dalam hidup kita, mungkin kadang-kadang ada orang punya niat jahat, atau iblis bahkan berusaha ingin menjatuhkan Anda, menutup jalan Anda.
membuat Anda menyerah, menggoncang keluarga, menggoncang hubungan, menggoncang keuangan kita, pekerjaan dan yang lain. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada perlindungan Allah. Sebab itu Alkitab mencatat, kemudian berfirmanlah Tuhan, berkata kepada orang-orang Majus ini, dia katakan bahwa kalian pulang, jangan jalan yang tadi, mutar, cari jalan yang lain. Ada tangan Allah yang akan mengarahkan anak-anaknya yang bergantung kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada pintu yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa buka. Saudara, bagaimana caranya? Beri diri kita dipimpin oleh Tuhan. Suatu waktu saya bertemu dengan seorang yang buta. Dan ketika kami pergi pelayanan, anak saya ada 4 anak, 3-nya sudah bekerja, 1-nya baru mau masuk kuliah, yang paling kecil. Dan anak saya yang paling kecil, dia ikut dalam pelayanan kemarin ke Singapura. Dan yang ikut bareng kami yang buta tapi dia sudah lulus kuliah. Dan kemudian mama papanya suruh titip. Saya bilang jangan takut, anak saya akan bantu untuk jaga. Apa yang terjadi? Setiap anak saya berdiri, cuman nyenggol gini aja Bapak Ibu. Cuma deketin, gak gini-gini, gak. Cuma gini doang deketin. Temennya yang tidak bisa melihat, dia langsung. Itu gak didorong-dorong, gak panggil. Cuma nyenggol dikit dia langsung. Sampai saya terharu sekali. Yesus ingin pegang tangan kita. Dan dia ingin juga kita pegang tangan dia. Dan dia tidak pernah paksa orang, Bapak Ibu. Di tahun 2023, kalau Anda lihat di media sosial, semua berkata bahwa gelap, takut, ada resesi yang besar. Semua ketakutan diberitakan saudara. Tapi saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang tangan yang kuat pegang Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah takut, do not be afraid. Di depan gelap, di depan kabut, di depan ada badai, tapi tangan siapa yang pegang keluarga saudara? Tangan siapa yang pegang hari esok kita? Setuju boleh dengan amin yang paling kencang dari Pekalongan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada tangan yang kuat yang menopang Anda, yang siap menjaga saudara, yang siap membuka setiap jalan. Yang setuju boleh katakan amin. Oh yeah. Tanganmu yang percaya, kata nama Yesus, amin. Nama Yesus yang sembuh, nama Yesus. Oh, nama Yesus yang nama Yesus yang sembuhkan saya. Dokter pernah vonis saya tidak ada harapan. Mungkin kalau ada tayangannya boleh. Tidak ada kesempatan untuk hidup. Tapi saya tahu yang saya ikuti, yang saya sembah bukan pribadi manusia. Dia punya langit dan bumi. Ketika dokter angkat tangan, tidak ada harapan. 4 tahun saya berjuang untuk sembuh. Sampai satu titik saya tidak meminta lagi. Karena saya yakin
Dari awal pertama saya berseru kepada Tuhan, mungkin bisa ditayang, doa saya sudah didengar oleh Yesus. Tahun terakhir saya berhenti meminta, tapi saya menyembah Tuhan. Dokter katakan tidak mungkin, tapi tangan siapa yang pegang hidup saya? Itu yang saya percaya. Sebab itu lagu-lagu yang saya tulis dalam nama Yesus, alasanku hidup. Lagu-lagu itu ada ketika dokter berkata tidak mungkin, tapi Yesus saya berkata mungkin. Setuju? Boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini pemulihan sempurna terjadi. Ada berapa di antara saudara hari ini, jika engkau percaya bahwa Yesus itu yang utama, kita akan menghargainya. Ketika engkau menghargainya, engkau akan mencari dia, engkau akan mengutamakan dia di tengah kesibukan. Dan yang terakhir, jika engkau tahu bahwa Tuhan itu hidup, tidak akan takut untuk hari esok, tidak akan pernah takut, karena dia akan menuntun jalan kita, dan engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara hari ini kalau boleh jujur, sebentar lagi kita di 24-25 Natal. Tapi ada di antara saudara, justru ketika Natal Bapak Ibu mengalami kesulitan yang luar biasa. Kau mengalami badai-badai yang besar, sampai mungkin engkau menghitung hari, kok sudah mau habis Desember, badai masih ada. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, Natal is not about perayaan. Itu hanya salah satu bentuk yang kita untuk memperingati. Tapi Natal soal Yesus yang lahir dalam hidup kita, di tengah keluarga kita. Mungkin ada yang malam hari ini kau merayakan Natal tidak ada pohon Natal juga, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin kau merayakan Natal dengan hidangan yang sederhana, nggak apa-apa. Yang utama itu Yesus. Saya tidak pernah beli baju baru ketika Natal dan Tahun Baru. Kami biasa saja. Kalau ada kesempatan makan di luar, puji Tuhan, nggak apa-apa. Itu dari dulu. Karena saya percaya Natal itu soal Yesus yang lahir dalam hidup kita. Setuju? Boleh katakan amin? Boleh dengar tepuk tangan yang paling dahsyat. Christmas is all about Christ. Tentang Yesus. Dia yang akan pegang hari esok saudara. Dia akan tolong Anda ketika ada banyak pembayaran, mungkin uang sekolah anak, mungkin sewa rumah, mungkin usaha, engkau mengalami kesulitan. Tapi siapa yang ada lahir dalam keluarga saudara, dia sanggup, dia dahsyat. Setuju? Boleh katakan amin. Namanya Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik.